Breaking news nih, akhirnya ya kita happy nih melihat para koruptor ya, penjahat di luar sana ya. Mau konglomerat, oligarki, orang paling kaya di kolong langit sekalipun ya. Kalau lu korupsi, kalau lu merugikan rakyat, siap-siap aja ya, di Indonesia lu bakal disikat. Karena kemarin aja udah jadi heboh nih karena ada duit, tumpukan duit nilainya triliunan diperagakan ya oleh Kejaksaan Agung. Well done sekali lagi Kejaksaan Agung. Karena mereka berhasil menangkap ya para konglomerat ini yang diduga merugikan negara kita loh sampai puluhan triliun. Wah, ngeri banget sih guys. So lu penasaran gak sih gimana sih caranya para mafia CPO ya minyak sawit ini bermain? Dan sebenarnya siapa sih ya aktor utama dari kasus korupsi 13,2 triliun ini? Karena ini bisa jadi berhubungan loh dengan peristiwa luar biasa heboh dari kemarin ya, terkait dengan mafia beras, mafia BBM, dan kemungkinan berhubungan juga loh dengan demonstrasi Indonesia gelap kemarin. Wah, oligarki gak suka nih sama Prabowo nih. So kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman lu lihat di layar kaca nih ya, duit begitu banyak tuh ditebar, ditaruh, duitnya triliunan ya. Itu sebetulnya total korupsinya itu ada 13,2 triliun nih, diduga nih negara dirugikan. Dan ya Presiden Prabowo, Jaksa Agung, Menteri Keuangan ya semua sampai datanglah ke sana ya buat ngecek duit itu duit monopoli apa bukan. Enggak juga sih. Sebenarnya di situ mereka mau bilang bahwa ya ini bukti nyata bahwa negara kita konsisten nih mau melawan koruptor. Tapi satu hal yang jadi perhatian, ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan demonstrasi Indonesia Gelap. Karena ternyata demonstrasi Indonesia Gelap, demonstrasi yang kemarin semua ada bohirnya guys. Semua ada yang ngasih duit. Ini masalah perut nih, masalah duit triliunan nih. Lu masih inget gak sih sebetulnya, kembali kita ke masa lalu ya, duit yang dipejengin itu masih ada hubungannya dengan peristiwa di tahun 2022. Ini gua sebel banget, karena saat itu gua inget, gua mau belanja minyak goreng, gue pergi ke pasar, ke toko modern, kemana aja, itu hilang. Barang langka. Teman-teman masih inget gak? Atau jangan-jangan udah pikun ya? Tahun 2022 memang sempet nih. Ini bikin malu sedunia nih. Negara penghasil sawit Indonesia bisa-bisanya minyak goreng langka. Padahal ya kita ini rajanya sawit. Kita eksportir sawit terbesar di dunia. Kok bisa-bisanya di dalam negeri minyak goreng langka bahkan harganya menjulang tinggi. Dan karena kelangkaan ini banyak rakyat yang menderita loh. Ibu-ibu rumah tangga gak bisa masak buat anaknya. Tentunya mereka sedih, mereka mengeluh. Belum lagi UMKM. Banyak UMKM di Indonesia terpaksa harus menghentikan produksinya. Mereka gak bisa lagi masak. Banyak warteg-warteg menderita guys. Warung-warung makan itu menderita. Ini UMKM kita hancur lebur tuh. Gara-gara oligarki minyak sawit ngerjain pemerintah Indonesia. Bikin malu nih. Sebenarnya yang bikin malu ya yang namanya oligarki ya. Kalau bisa rampok ngapain gak rampok kan gitu mindsetnya. Tapi sebenarnya kesalahannya ada di pemerintah. Kenapa diberikan ruang oligarki ini untuk menyedot darah perekonomian rakyat Indonesia? Itu juga salah pemerintah juga. Tapi ya satu hal yang menarik sih di sini ya, betul-betul saat itu heboh dunia bahkan di Indonesia sendiri sampai ya mantan presiden Republik Indonesia perempuan kebetulan ya dia menyarankan ibu-ibu buat merebus dibandingkan menggoreng. Jadi ini solusi yang luar biasa lah. Ini betul-betul out of the box, pemikiran yang luar biasa pintar gimana caranya menyelesaikan krisis minyak goreng dengan stop makan gorengan. Jadi di sini gue udah bisa lihat bahwa ya ini solusi yang brilian ya. Bukan cuma mengurangi konsumsi minyak goreng, itu juga bisa mengurangi orang-orang yang sakit kolesterol, darah tinggi, dan ujung-ujungnya menyelamatkan BPJS dari kebangkrutan guys. Jadi di sini gue bisa lihat Indonesia bersyukur punya presiden yang sangat pintar dan brilian dengan solusinya. Bu, nggak bisa lagi bikin tempe goreng, tahu goreng, ikan goreng, nasi goreng. Gampang. Bikin aja nasi rebus, bikin aja ikan rebus gitu. Ini solusi yang brilian. Bu, ada jembatan roboh di sebelah sana. Oh gampang. Berenang aja lu dulu. Betul-betul mind blowing ya. Makanya lu harus bangga jadi rakyat Indonesia. Ya tapi ya kita beruntung juga ya. Karena apa? Karena ketika terjadi kelangkaan itu ya karena dunia heboh akhirnya dicari lah siapa sih pelaku utamanya. Ya, kita udah tahu lah banyak daerah-daerah di Sumatera itu punya kapal selam. Mendadak jadi pengusaha kapal selam. Kenapa? Karena CPO-nya harga lagi tinggi nih peristiwa zaman itu ya. Harga internasional lagi tinggi. Pengusaha di dalam negeri itu sewot, sebel. Mereka gak mau juga jual ke dalam negeri karena di dalam negeri harga disuruh rendah supaya ibu-ibu rumah tangga gak protes. Tapi harga di luar lagi naik tinggi. Mindset mereka tentu apa? Ya udah kalau gue nggak boleh jual keluar, gue tahan aja sampai nanti dikasih keluar. Jadi banyak bisnis kapal selam itu ngetrend zaman itu. Buat yang tahu aja, minyaknya ditaruh di kapal, kapalnya ditenggelamin. Nanti kalau udah boleh lagi ekspor, kapalnya naik lagi, dia jual ke luar negeri. Itulah Indonesia. Jadi pada saat itu lu tahu ya, minyak goreng karena banyak orang yang bisnis kapal selam menghilang padahal kebun sawit ada di mana-mana tapi minyak goreng nggak kelihatan ujung hidungnya. Akibatnya minyak jadi langka, minyak jadi mahal. Ya minyak jadi mahal akibatnya apa? Ya
banyak rakyat yang kecewa guys. Tapi kita bersyukur karena itu akhirnya terkuak juga. Karena ternyata yang jadi tersangka, wah itu banyak banget guys. Tersangkanya ada dari Dirjen Perdagangan, Kementerian Perdagangan nih. Lalu ada juga dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lalu ada juga nih tersangkanya Komisaris. Lalu ada lagi dari grupnya. Ada lagi dari grup. Lalu ada lagi dari banyak grup-grup sawit besar lah di Indonesia. Tapi gimana sih sebetulnya modus apa yang dilakukan sama mereka ya? Ya simpel aja, intinya adalah pada saat itu ya harga sawit minyak CPO kita ya di luar negeri itu harganya naik tinggi, tapi di dalam negeri harganya rendah. So yang dilakukan apa? Akhirnya dikeluarkan surat untuk larang ekspor. Lu nggak boleh keluar negeri. Jadi banyak eksportir minyak itu yang kecewa lah. Karena mereka dipersulit buat ekspor. Pun kalau lu mau ekspor, lu harus minta izin ke kementerian. Nah ini kan kode sebetulnya. Namanya di negara Kazakhstan ya. Oh ketika lu mau bisnis dipersulit berarti ada yang butuh pelumas. Gitu aja. Jadi kemudian ya banyak orang yang bergerak untuk mendapatkan atau memberikan pelumas itu. Nah salah satu hal yang sebetulnya dilanggar apa? Jadi sebetulnya kalau lu mau ekspor, boleh-boleh aja. Asal lu udah memenuhi kewajiban lu buat rakyat Indonesia melalui apa? DMO. Jadi DMO itu apa guys? DMO itu Domestic Market Obligation. Itu artinya apa? Kewajiban. Kewajiban lu buat melayani pasar lokal dalam negeri. Jadi for example lah, contoh lah. Perusahaan lu terbiasa ekspor 1000 liter. Happy banget gak lu? Seneng. Tiba-tiba keluar DMO, lu nggak boleh ya kalau ekspor semuanya karena nanti dalam negeri nggak kebagian minyak sawit lu. Lu boleh ekspor 1000 liter, at least kalau lu sudah ngasih 20% alias 200 liter buat masyarakat di Indonesia. Fair nggak? Menurut gue ya fair juga. Supaya jangan sampai ya rakyat Indonesia sendiri nggak bisa menikmati minyak sawit dari tanah Indonesia. Jadi bagus nggak DMO? Menurut gue bagus. Nah cuman sayangnya ya banyak pengusaha-pengusaha itu yang tergiur dengan harga internasional yang begitu tinggi. Mereka nggak mau melaksanakan kewajiban mereka kepada market domestik, market lokal, market dalam negeri. Mereka pengen 100% ekspor semua. Brengsek memang, akibatnya apa? Barang langka. Tapi jadi pertanyaan, kenapa mereka juga nggak mau jual di dalam negeri dengan adanya DMO itu, Domestic Market Obligation? Simple, karena ketika lu menjual di dalam negeri, ada yang namanya DPO, Domestic Price Obligation. Nah DPO itu intinya menyatakan bahwa kalau lu jual di dalam negeri harganya lebih murah. Jadi lu bayangkan lu punya pabrik bisa produksi 1000 liter yang udah lu bisa ekspor ke luar negeri 1000 liter dapat 1000 miliar misalkan. Tiba-tiba lu 20% harus taruh ke dalam negeri. Berarti 200 liter. Harganya berapa? Logikanya kalau 1000 liter 1000 miliar di luar negeri, kalau 200 liter gue dapat 200 miliar dong di dalam negeri. Enggak. Ada yang namanya DPO. Domestic Price Obligation yang sudah pasti harganya lebih murah. Jadi katakan kalau lu jual di luar negeri bisa dapat 200 miliar, di dalam negeri cuma 100 miliar, akibatnya mereka nggak mau. Karena ya ngapain gue rugi dong di luar negeri harga lebih mahal. Jadi ini yang terjadi situasinya seperti itu guys. Dan akibatnya apa ya? Perbuatan para tersangka itu ya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi perekonomian bangsa dan negara kita. Karena akibatnya terjadi kelangkaan minyak goreng dan kelangkaan ini mengakibatkan harga melonjak tinggi. Akibatnya apa? Terjadi penurunan konsumsi. Penurunan konsumsi rumah tangga, penurunan konsumsi industri, dan ya banyak menyulitkan kehidupan rakyat di Indonesia, termasuk tadi pengusaha-pengusaha industri UMKM yang selama ini mengandalkan minyak nabati itu. Jangan anggap remeh loh. Bahkan snack favorit lu suka makan kentang goreng, biskuit, coklat, segala macam, itu pakai apa? Itu pakai minyak sawit. Even lu keramas aja itu pakai minyak sawit loh. Jadi dari sini lu bisa tahu ya begitu banyak bisnis, pengusaha, industri, UMKM, bahkan ibu rumah tangga yang dipersulit hidupnya gara-gara oligarki brengsek ini guys. So dari situ lu udah bisa lihat ya betapa memang menjijikan lah perilaku para koruptor ini ya. Negara lagi susah, negara pusing, harusnya dapat duit dari eksportir, harusnya negara bisa dapat minyak, harusnya negara bisa dapat CPO dengan harga yang murah, makanya mereka diizinkan berbisnis di Indonesia. Tapi ternyata setelah kaya raya, setelah punya jutaan hektar lahan, apa yang terjadi? Hasilnya dibawa lari ke semua ke luar negeri. Kita nggak dapat apa-apa. Bahkan langka, bahkan mahal luar biasa. Jadi makanya nggak heran ya akibatnya 3 perusahaan itu ya harus bayar ganti rugi ke negara. Nilainya total 17 triliun guys. Sebetulnya itu duit yang harus dibayar sama mereka.